Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Demikian kata-kata bijak dari ahli hikmah. Pertanyaannya, siapakah aku? Saya mencoba menjawabnya dari sudut pandang kaum sufi, bukan dari ilmu psikologi, neurologi, atau filsafat. Aku adalah apa yang aku rasakan, aku pikirkan, dan keputusan-keputusan yang kuambil untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Mungkin timbul pertanyaan, dari manakah kita memperoleh kemampuan merasakan dan berpikir? Jawabnya, dari sifat-sifat Allah. Sifat rububiyah menjadikan kita mampu merasakan, dan sifat uluhiyah menjadikan kita mampu berpikir. Perasaan, pikiran, dan keputusan-keputusan menghasilkan akal pikiran dan ilmu pengetahuan. Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam diberi ilmu pengetahuan tentang nama benda-benda. Nabi Nuh dengan akal pikirannya membawa kaumnya untuk menghindar dari perkawinan sejenis. Nabi Ibrahim dengan akal pikirannya menentang penyembahan patung. Demikian manusia dengan kemampuan berpikirnya yang terus berkembang menggunakan akal pikirannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan kini akal pikiran membawa manusia ke era digital teknologi. Allah menciptakan otak sebagai alat bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan dengan akal pikirannya lah manusia diciptakan Allah untuk mengenali dirinya. Hanya iblis dengan tipu muslihatnya membawa akal pikiran manusia untuk menyimpang dari garis lurus yang diatur Al-Quran. Di samping otak, Allah memberikan hati bagi manusia untuk berpikir. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, manusia memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali yang mau memakainya untuk berpikir. Allah telah menunjukkan ketidakmampuan akal pikiran memahami kebenaran tersembunyi di balik sebuah peristiwa. Seperti ketika Nabi Musa, manusia paling pintar di muka bumi, gagal belajar dengan Khidir alaihissalam. Karena Nabi Musa memakai otaknya untuk berpikir, sedangkan Khidir alaihissalam berpikir dengan hatinya. Dan saat ini umat Islam memakai logika berpikir dengan otaknya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Bahwa berpikir memakai otak pada akhirnya karena dorongan hawa nafsu menjadikannya menganut paham sekularisme. Tuhan hanya dipakai sebagai sandaran untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Demikian pula sholat, puasa, zakat, dan haji hanya dipakai untuk memenuhi harapan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Karena dewasa ini Dajjal telah menguasai keuangan dunia, sistem berbangsa dan bernegara, media, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, dan mengarahkan manusia menuju era kehidupan yang bertentangan dengan yang digariskan Al-Quran. Umat Islam tidak mampu menghindar dari tipu muslihat Dajjal sebagaimana dikatakan Al-Quran. Di manakah kesalahan umat Islam hingga tidak mampu menghindar dari tipu muslihat Dajjal? Karena umat Islam tidak memakai hatinya untuk berpikir, dan sebagai masyarakat umat Islam menyalahkan
menyalahartikan hati dengan perasaan. Jadi diri kita yang sesungguhnya adalah hati, yaitu hati yang dipakai untuk berpikir seperti dimaksud oleh Al-Quran. Seperti hati yang dipakai Khidir alaihissalam ketika mengajarkan kepada Nabi Musa tentang penglihatan di luar mata zahir. Hati yang dimaksud adalah hati yang dibangun melalui tahapan-tahapan pengalaman batin dalam ibadah kaum sufi. Tahapan-tahapan pengalaman batin yang dilalui kaum sufi melalui makam an-nafs, al-qalb, ar-ruh, hati, sir, dan al-qurb. Manusia yang tidak membawa jiwanya pada tahapan-tahapan tersebut di atas menjadikan jiwanya hanya berada pada makam an-nafs. Makam an-nafs ini ada 3 tingkatan, yaitu amarah, lawamah, dan mutmainah. Manusia yang tidak membawa jiwanya melalui ke-6 makam tersebut di atas, akhirnya dia tidak mengenal Tuhannya. Dan Al-Quran telah menyatakan bahwa manusia yang tidak mengenal Tuhannya di dunia, dia lebih tersesat lagi kelak di akhirat. Jadi yang dimaksud dapat mengenalkan kita kepada Allah adalah jiwa yang telah melampaui tahapan-tahapan spiritual, sebagaimana Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad juga akan dilakukan manusia yang mengenal dirinya untuk mencapai jalan kepada Tuhannya. Jiwa manusia yang hidup di alam ketuhanan untuk mencapai Sidratul Muntaha harus melalui peredaran diri di alam zahirnya melalui langit pertama hingga ke-7, menemui Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, dan Isa alaihissalam, melalui sholat tahajud hingga Isya dan sholat malam. Melalui pengalaman batin, ibadah kaum sufi yang akan dapat menyelesaikan perjalanan ini adalah Imam Mahdi. Jika akal pikiran hidup di ruang waktu bersambung, hati hidup di alam ketuhanan. 1 hari 1 malam bagi hati sama dengan 1000 tahun bagi akal pikiran. Mengikut Imam Mahdi yang adalah merupakan saudara Nabi Muhammad berjumlah 176.000 orang. Demikian, semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang jiwa manusia. Terima kasih. Salam.